Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara daring dalam LTBI ini. Perkenalkan, saya Marsha Fiotami akan membawakan dengan mosi. Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional sebagai pihak pro. Dewan ini merujuk pada Perdana Menteri. Memilih adalah menentukan, mengambil, atau menyeleksi sesuatu yang dianggap sesuai dengan keinginan, selera, atau kebutuhan. Dunia adalah bumi beserta segala isinya, planet tempat manusia hidup, alam kehidupan atau lingkungan dan lapangan kehidupan tertentu. Sumber daya adalah potensi bahan atau kemampuan alam atau manusia yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk proses produksi, kelangsungan hidup, atau kegiatan ekonomi. Sumber daya dunia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu 1. Sumber daya alam, biotik, dan abiotik. Biotik adalah komponen makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Abiotik adalah komponen benda mati fisik dan kimia seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, dan suhu. Ada juga sumber daya penting yang tidak dapat diperbaharui seperti hasil tambang atau mineral, contohnya batu bara, nikel, emas, timah, gas alam, tembaga, nikel, dan perak. 2. Sumber daya manusia dan usaha. Lalu, diatur adalah bentuk pasif dari kata kerja mengatur yang berasal dari kata dasar atur. Kata diatur berarti disusun, dirapikan, ditertibkan, atau dikelola dengan baik. Agensi Sumber Daya Internasional adalah lembaga global yang berfungsi sebagai mengelola sumber daya penting termasuk namun tidak terbatas kepada minyak, gas alam, dan unsur tanah jarang. Mengurangi resiko kelangkaan atau konflik perdagangan serta mendorong penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya penting secara terpusat oleh Agensi Sumber Daya Internasional membawa stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan yang baik dibandingkan pengelolaan oleh negara-negara individual. Sumber daya penting internasional meliputi energi, mineral, strategis, air, pangan, dan sumber daya manusia berkualitas yang semuanya mendominasi 20% perdagangan dunia dan mempengaruhi geopolitik. Penguasaan sumber daya ini menjadi kunci daya saing ekonomi dan stabilitas keamanan global. Pengelolaan sumber daya ini membuka peluang kerjasama ekonomi global. Untuk kondisi saat ini, sumber daya penting dan harapannya. Untuk saat ini, kualitas sumber daya alam melimpah, hasil tambang, maritim, dan perkebunan. Namun, ekstraksi berlebih menyebabkan penurunan stok secara signifikan dan menyumbang lebih 35% emisi gas rumah kaca. Untuk harapannya, fokus pada pengelolaan berkelanjutan, hilirisasi industri, optimalisasi hasil laut atau pertanian untuk kemakmuran rakyat dan mengurangi emisi. Sumber daya manusia untuk saat ini kualitasnya masih rendah akibat akses pendidikan terbatas dan tingginya angka kemiskinan, menyebabkan produktivitas dan upaya rendah. Harapannya untuk sumber daya manusia ini adalah pemerataan pendidikan berkualitas, peluasan lapangan kerja UMKM, dan pengembangan keahlian teknologi untuk meningkatkan daya saing global. 1. Pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan terintegrasi. Sentralisasi ini memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih baik daripada pendekatan terfragmentasi antar negara. Agensi Sumber Daya Internasional ini dapat mengoptimalkan distribusi pencegahan pemborosan dan memastikan teknologi efisiensi diterapkan secara merata. 2. Pencegahan konflik perebutan sumber daya. Pengaturan terpusat mengurangi resiko perang antar negara yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam, misalnya sengketa air sungai lintas negara. Karena Agensi Sumber Daya Internasional bertindak sebagai otoritas penengah yang objektif. Saya setuju sebagai tim pro, setuju dengan mosi ini karena Agensi Sumber Daya Internasional menjadikan efisiensi, keadilan, dan pencegahan konflik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.